software iuran warga masyarakat. Untuk mendapatkan installer kita buka website softwareid.com. Di sini ada beberapa installer software. Kita cari software pembayaran iuran warga masyarakat. Kita download dari http://software-it.com/software-software-st016. Kita download salah satu dari sekian banyak ini. Sambil kita menunggu download, software pembayaran iuran warga masyarakat ST016 ini adalah software yang didesain untuk proses pembayaran iuran dalam bentuk bulanan ataupun per event atau sekali, yang mana didesain pembayarannya adalah per tahun. Software pembayaran iuran warga masyarakat ini terdiri dari fitur untuk mendata anggota, yaitu warga, yaitu masyarakat, mendata warga mulai dari kode, nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian untuk mendata akun-akun tagihan, misalkan iuran bulanan, iuran apa. Kemudian untuk mengkaitkan data masyarakat dan data akun tagihan dan jenis tagihan itu menjadi dikaitkan di akun tagihan yang kemudian akan menjadi data tagihan. Untuk lebih jelasnya mari kita install dulu softwarenya. Setelah kita download, kita double klik, run. Next, finish. Secara default username-nya master, password dikosongin, nanti bisa Anda ubah atau bisa Anda tambah. Ini adalah defaultnya, klik login. Software iuran warga masyarakat ST016. Pada bagian tab atas ada menu, ada pengaturan. Pada pengaturan ini digunakan untuk mengatur data identitas dari instansi. Misalkan ini contohnya paguyuban warga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bisa juga misalkan paguyuban warga RT 01 atau misalkan kumpulan warga dusun ABC, atau mungkin organisasi apa gitu, atau mungkin apa sajalah organisasi atau iuran dusun atau apa saja bisa digunakan di sini. Anda ketikkan di sini dengan cara ubah, kemudian isikan di sini, kemudian simpan. Di sini sudah ada data contohnya. Di bagian menu ada golongan, ada warga, ada akun tagihan. Nah, data di sini kita hapus. Data contoh ini. Kemudian kita isikan dengan data milik kita sendiri, milik sesuai kebutuhan. Sudah kita hapus data-datanya, kita close dulu, kemudian kita login lagi. Di bagian master, di bagian tab menu ada master, ada tabungan, ada pembayaran, ada laporan. Pada bagian master ini digunakan untuk mendata data pokok, yaitu data golongan, warga, akun tagihan. Kemudian pada bagian tabungan, warga bisa menabung, bisa menarik tabungan. Pada bagian pembayaran ada daftar tagihan, ada proses pembayaran. Kemudian pada laporan ada laporan jurnal, ada laporan arus kas. Untuk langkah awal kita membuat golongan. Misalkan golongannya
Misalkan kalau ini misalkan softwarenya dipakai untuk misalkan iuran RT atau iuran dusun atau apa gitu, bisa kita golong-golongkan, misalkan iuran berdasarkan ekonomi, misalkan berdasarkan kelompok warga miskin, keluarga menengah, keluarga mampu, atau lainnya. Misalkan kalau software ini digunakan untuk iuran misalkan kegiatan masyarakat misalkan nanti, atau untuk iuran bulanan tabib berobat misalkan, bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok penyakit dan sebagainya. Kalau digunakan di kegiatan apa saja, Anda bisa membuat kelompok-kelompok dari anggota tersebut. Seperti contohnya kalau di sekolah itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi nanti besarnya iuran itu bisa dibeda-bedakan berdasarkan golongan ini. Ini saya contohkan, misalkan ini kan misal. Misalkan golongannya saya buat kelompok seperti ini. Atau kalau misalkan dusun, bisa Anda golongkan berdasarkan RT-nya, misalkan kelompok RT 01, kelompok RT 02, kelompok RT 03 dan sebagainya, atau berdasarkan paket-paket. Jadi fleksibel, Anda mau membuat golongan dari anggota, dari warga itu seperti apa, itu fleksibel. Kemudian warga bisa kita data di sini, bisa kita import dari Excel jika sudah punya data. Kalau belum punya data ya kita data di sini dengan mengetik di sini. Misalkan saldonya kosong. Misalkan lagi membuat warga, misalkan ini contoh saja. Kemudian akun ini digunakan untuk mendata apa saja jenis-jenis tagihan, misalkan iuran sampah, kategorinya kas masuk, jadi kas dari masyarakat masuk kepada bendahara. Misalkan lagi iuran baksos, dan masih banyak lagi bisa Anda data. Kemudian di akun tagihan ini digunakan untuk mengaitkan antara golongan, warga, dan akun. Besarnya nanti berapa gitu. Misalkan golongannya Kismin, akun iuran sampah untuk warga miskin misalkan per bulan 10.000. Kategori per bulan bayarnya. Untuk tahun, misalkan untuk tahun 2021. Simpan. Misalkan lagi iuran sampah untuk warga sedang, bayarnya itu
Iuran sampah untuk warga golongan sedang misalkan 15.000. Misalkan tagihan iuran sampah untuk orang kaya misalkan 30.000. Jadi kita buat semuanya untuk tahun 2021 aja ya. Untuk tahun 2020-nya coba kita hapus dulu. Anggap saja ini untuk tahun 2021. Jadi di sini akun tagihan ini tagihan iuran sampah untuk warga miskin itu 10.000 per bulan, warga sedang 15.000 per bulan, kaya 30.000 per bulan. Ini untuk iuran sampah. Nanti bisa Anda masukkan lagi untuk baksos dan sebagainya. Kemudian ini sudah kita isi untuk bagian master. Maka kita lihat pada bagian tagihan, kita refresh. Nah, ini tagihannya sudah masuk ke sini. Tadi kan warganya ada 2, masing-masing warga per tahun 2021 ini terkena tagihan iuran sampah 12 kali, 12 bulan, 12 tagihan. Jadi nanti untuk baksos dan sebagainya juga bisa dikaitkan di akun tagihan. Jadi tagihan sudah terbentuk di sini. Jadi bukan diisikan secara manual di sini, tapi dibuat otomatis. Jadi membuatnya itu di bagian master golongan, warga, akun, dan akun tagihan. Nanti di refresh akan otomatis masuk ke tagihan ini. Jadi tidak membuat manual satu persatu. Tapi misalkan ingin membuat suatu tagihan tertentu, misalkan ada warga yang didenda atau apa, dibuatkan tagihan secara manual di sini juga boleh. Jika bukan yang reguler ini. Untuk reguler kan membuat tagihannya di sini di 4 tab ini, 4 menu golongan, warga, akun, dan akun tagihan. Nanti akan terbentuk otomatis di tagihan. Itu yang reguler. Nanti kalau yang ada insidental khusus, nah, satu warga tertentu ya dibuat manual di sini. Kemudian ini tagihan sudah terbentuk. Jika ada warga yang membayar, maka bisa dibayar di sini. Input pembayaran baru. Misalkan siapa warganya yang mau membayar, misalkan Putri Melati pengen membayar tagihan bulan Januari 2021. Berapa? Putri Melati, bentar. Ini nama instansinya, ini pembayaran tagihan, fakturnya ini, tanggalnya ini, warganya ini membayar per bulan Januari 2021 iuran sampah nominal 10.000, cara bayar tunai, total tagihan 10.000, kembali 0. Pembayarannya bisa tunai seperti ini, bisa juga menggunakan saldo jika
warga melakukan saldo tabungan terlebih dahulu. Misalkan ini contoh ya, misalkan Putri Melati menabung 100.000, maka dia punya saldo 100.000 dan bisa digunakan untuk pembayaran. Dan di sini untuk penambahan saldo, maka saldo warga akan bertambah yang kemudian akan menambah cash flow, nambah kas. Untuk tarik saldo akan mengurangi kas dan mengurangi saldo warga. Dan pembayaran ini, jika pembayarannya tunai maka akan menambah kas, jika penambahannya saldo tidak akan menambah kas tapi mengurangi saldo dari warga. Demikian panduan dari software iuran warga masyarakat versi ST016. Dari waktu ke waktu akan dilakukan perbaikan jika memang perlu melakukan perbaikan, seperti contohnya di sini ketika dicari muncul semua ini juga akan dilakukan perbaikan. Silakan download versi terbaru dari softwareit.com, kodenya ST016. Terima kasih, bersama Ahmad Tohari dari Kediri, Jawa Timur, 22 Oktober 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.